Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dimulai. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi ilmu kedokteran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Saudara calon doktor, sidang terbuka promosi doktor akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul Telaah Kinetik Ketebalan Tunika Intima Media Karotis dan Flow Mediated Dilatation terhadap penanda CRP, ICAM-1, TNFR, chondroitin sulfat, serta antibodi CMV pada orang dengan HIV/AIDS yang menjalani terapi antiretrovirus. Selanjutnya saya persilakan promotor Profesor Dr. Idrus Alwi, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskuler untuk memulai acara ujian. Silakan Prof. Idrus. Terima kasih. Saudara calon doktor, saya persilakan membacakan secara singkat ringkasan disertasi selama 15 menit. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat promotor Profesor Dr. Idrus Alwi, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskuler. Perkenankan saya membacakan ringkasan inti dari disertasi saya dengan judul Telaah Kinetik Ketebalan Tunika Intima Media Karotis dan Flow Mediated Dilatation terhadap penanda CRP, ICAM-1, STNFR, chondroitin sulfat, serta antibodi CMV pada orang dengan HIV/AIDS atau ODA yang menjalani terapi antiretrovirus. Saat ini kasus HIV semakin meningkat di dunia, termasuk wilayah Asia Pasifik, di mana Indonesia adalah salah satunya. Keberhasilan tata laksana HIV dengan obat antiretrovirus menyebabkan turunnya angka mortalitas akibat HIV. Angka survival pun meningkat. Peningkatan angka harapan hidup ini menyebabkan penderita HIV bisa menderita penyakit komorbid, terutama penyakit kardiovaskular. Diduga penyakit kardiovaskular ini bisa terjadi akibat proses aterogenesis dari hiperaktivasi imun dan inflamasi kronis yang terjadi pada ODA. Alison dan kawan-kawan menyebutkan bahwa 59% laki-laki dan 74% perempuan ODA akan memiliki plak non-kalsifikasi di pembuluh darahnya. Hal inilah yang memicu kami untuk mencari cara mendeteksi dini terjadinya penyakit kardiovaskuler pada ODA. Salah satu cara mendeteksi dini proses aterosklerosis adalah dengan pemeriksaan ketebalan tunika intima media atau tim karotis dan pengukuran flow mediated dilatation atau FMD dengan menggunakan alat ultrasonografi. Berbagai macam penelitian dilakukan untuk mencari hubungan antara aterosklerosis dengan HIV di dunia, tetapi sangat jarang ditemui penelitian tersebut di Indonesia. Berdasarkan teori yang kami dapat, maka ada beberapa kemungkinan penyebab terjadi proses aterosklerosis pada ODA. Pertama adalah faktor penggunaan antiretrovirus atau ARV, baik jenisnya maupun efek terapi obat. Diketahui bahwa terdapat hubungan antara CD4 dan indeks massa tubuh atau IMT setelah penggunaan ARV sebagai salah satu faktor risiko terjadinya aterosklerosis. Kedua adalah proses inflamasi kronis akibat HIV itu sendiri dengan memperhatikan penanda inflamasi CRP, ICAM-1, dan soluble TNF receptor atau STNFR. Pada penelitian ini kami memantau kinerja CMV dengan mengukur kadar antibodi CMV seperti glycoprotein B atau GB, lysat, dan immediate early 1 atau IE1. Untuk deteksi dini aterosklerosis kami memeriksa ketebalan tunika intima media karotis dan FMD. Berdasarkan teori di atas, kami mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tim karotis dan FMD pada ODA yang baru diberikan obat ARV masih belum jelas. Apakah disebabkan aktivasi imun pada infeksi HIV atau disebabkan oleh koinfeksi seperti CMV.
Kami menyusun hipotesis sebagai berikut. 1. Terdapat perubahan tim karotis pada ODA pada bulan 12 dan 60 setelah menerima terapi ARV. Kedua, terdapat perbedaan tim karotis antara ODA setelah menerima terapi ARV dibandingkan dengan kontrol sehat pada bulan ke-60. Ketiga, terdapat perbedaan FMD antara ODA dengan kontrol sehat di bulan ke-60 setelah terapi ARV. Keempat, terdapat korelasi antara tim karotis dengan parameter demografik dan CD4, penanda inflamasi plasma, penanda kerusakan endotel plasma, dan beberapa antibodi CMV. Kelima, terdapat korelasi antara FMD dengan parameter demografik dan CD4, penanda inflamasi plasma, penanda kerusakan endotel plasma, dan beberapa antibodi CMV. Untuk pelaksanaan penelitian ini, kami menyusun kerangka konsep sebagai berikut. Semua subjek yang masuk kriteria inklusi, kami lakukan pemeriksaan IMT, CD4, penanda inflamasi plasma, dan penanda kerusakan endotel plasma, serta beberapa antibodi CMV. Selanjutnya, kami lakukan pemeriksaan tim karotis. Pada bulan ke-60, kami lakukan juga penambahan pemeriksaan PFMD, baik pada ODA maupun kontrol sehat. Penelitian ini berbentuk kohort prospektif dengan potongan berulang. Pada semua subjek kami melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, serta ultrasonografi terhadap tim karotis pada setiap kali kedatangan, baik di awal, bulan ke-12, dan 60. Pada bulan ke-60, kami tambahkan pemeriksaan FMD. Pemeriksaan CD4 dilakukan di lab patologi klinik RSCM. Pemeriksaan antibodi CMV, CRP, ICAM1, SNFR, dan kontesulfat atau KS dilakukan di Pusat Riset Virus dan Patobiologi Kanker FKUI. Data-data yang kami dapat diolah menggunakan Stata dan GraphPad. Izinkan kami menyampaikan hasil penelitian kami beserta diskusi dengan panduan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Pada pelaksanaan penelitian ini, kami mendapatkan subjek awal sebanyak 75 orang. Setelah 12 bulan, subjek yang kembali sebanyak 61 orang. Dan setelah 60 bulan, sebanyak 32 orang. Kami tidak menemukan perbedaan karakteristik antara subjek yang masih kami lakukan pemeriksaan dibandingkan dengan yang lost to follow up. Karakteristik subjek selama 60 bulan adalah sebagai berikut. Kami berusaha untuk mendapatkan kontrol sehat yang sebanding usia dan jenis kelamin terhadap ODA. Hasil pemeriksaan IMT menunjukkan adanya peningkatan IMT pada ODA, walau tak mencapai IMT kontrol. Sedangkan kadar CD4 pada semua objek ODA mengalami peningkatan yang bermakna dibandingkan dengan awal penelitian serta terhadap kontrol. Hasil-hasil ini memiliki kemiripan dengan beberapa penelitian HIV di wilayah Asia lainnya. Namun untuk kadar CD4, hasil yang kami dapatkan di penelitian adalah yang paling rendah. Pertanyaan penelitian pertama, apakah terdapat perubahan tim karotis pada bulan ke-12 dan 60 setelah mendapat terapi antiretrovirus? Maka hasil yang kami dapatkan adalah tidak ditemukan perubahan tim karotis selama pengamatan. Hasil ini mirip dengan Luo, namun berbeda dengan Kirichenko. Sementara Su menyebutkan perbedaan lokasi pemeriksaan tim karotis akan memberikan hasil yang berbeda. Untuk pertanyaan kedua, apakah terdapat perbedaan tim karotis antara ODA dengan kontrol sehat pada bulan ke-60? Walaupun terlihat bahwa tim karotis pada ODA lebih tebal dibandingkan dengan kontrol, tetapi kami tidak menemukan perbedaan bermakna di antara keduanya. Beberapa penelitian menggunakan karakteristik subjek yang berbeda memberikan hasil adanya perbedaan tim karotis pada ODA dibandingkan dengan kontrol sehat. Namun Kirichenko dan kawan-kawan melaporkan hasil yang sama dengan penelitian kami. Pertanyaan ketiga, apakah terdapat perbedaan FMD antara ODA dengan kontrol sehat pada bulan ke-60? Kami tidak mendapatkan adanya perbedaan FMD antara ODA dibandingkan dengan kontrol sehat. Beberapa penelitian memberikan hasil yang sama. Korelasi yang didapatkan hanya pada ODA yang menggunakan obat narkotik suntik saja dibandingkan dengan yang bukan HIV. Kami tidak melakukan analisis untuk hal tersebut. Hasil yang tidak berbeda ini bisa dianalisa sebagai adanya proses yang sama antara penderita HIV atau ODA pada kontrol dan kontrol sehat. Pada penelitian ini kami hubungkan dengan koinfeksi HIV. Dengan koinfeksi CMV. Kami laporkan beberapa hasil pengamatan selama 60 bulan terhadap perubahan penanda inflamasi dan penanda kerusakan endotel plasma. Terlihat bahwa chondroitin sulfat memiliki perbedaan bermakna dalam perubahan maupun perbedaan antara ODA dengan kontrol sehat. Sedangkan ICAM1 hanya bermakna pada perubahan, namun tak berbeda dengan kontrol sehat. Sementara untuk perubahan kadar beberapa antibiotik CMV, kami mendapatkan pola yang berbeda. Antibodi CMV-GB naik pada bulan ke-12, turun pada melandai sampai bulan ke-60. Sedangkan antibodi CMV-Lisat turun melandai selama 60 bulan. Hasil yang berbeda terlihat pada CMV-IE1 yang naik pada bulan ke-12, kemudian turun hingga mencapai nilai di bawah kadar sebelum dimulainya ARV, dan di bawah nilai kontrol pada bulan ke-60.
Hasilnya terlihat bahwa baik pada kelompok ODA maupun kelompok kontrol sehat memiliki antibodi terhadap CMV, sehingga diperlukan perhatian khusus untuk masalah CMV ini dalam konteks pemeliharaan kesehatan masyarakat. Untuk pertanyaan penelitian keempat, apakah terdapat korelasi antara tim karotis dengan parameter demografik dan CD4, penanda inflamasi, penanda kerusakan endoplasma, dan antibodi CMV? Kami mendapatkan bahwa usia memiliki korelasi yang sangat kuat baik pada tim karotis kanan maupun kiri. Ini adalah hasil yang sesuai dengan banyak riset yang melaporkan adanya korelasi kuat antara tim usia dengan peningkatan kekebalan tim karotis. Pada penelitian kami, tim karotis kanan pada awal pengamatan memiliki korelasi dengan IKM1, sedangkan kondisulfat memiliki korelasi dengan tim karotis kanan pada bulan ke-60. Hasil yang berbeda dilaporkan pada penelitian Jack Kendu lainnya yang mengamati masalah pre-odontitis terhadap tim karotis. Pertanyaan penelitian kelima. Apakah terdapat korelasi antara FMD dengan parameter demografik dan CD4, penanda inflamasi, dan penanda kerusakan endoplasma, serta antibodi CMV? Maka kami mendapatkan hasil bahwa pada analisis bivariat, banyak hasil yang memenuhi syarat untuk dilakukan analisis multivariat. Dari analisis multivariat tersebut didapatkan bahwa tidak ada korelasi antara FMD dengan parameter demografik dan CD4. Pada ODA, ternyata FMD memiliki korelasi negatif dengan kondisulfat dan antibodi CMV lisat. Sementara itu, pada kontrol sehat ternyata FMD memiliki korelasi negatif dengan STNFR dan kondisulfat, namun memiliki korelasi positif dengan antibodi CMV-GB. Hal ini menarik karena antibodi CMV-GB ternyata memiliki efek protektif terhadap FMD atau pembuluh darah. Laporan dari Australia menyebutkan hal yang serupa pada penerima transplantasi ginjal. Dari semua hasil yang dilaporkan, maka kesimpulan dari penelitian kami adalah sebagai berikut. 1. Tidak terdapat perubahan tim karotis pada ODA di bulan ke-12 dan 60 setelah menerima terapi ARV. Kedua, tidak terdapat perbedaan tim karotis antara ODA setelah menerima ARV dengan kontrol sehat pada bulan ke-60. 3. Tidak terdapat perbedaan FMD antara ODA dengan kontrol sehat pada bulan ke-60 setelah terapi ARV. 4A, terdapat korelasi positif antara tim karotis dengan usia. 4B, terdapat korelasi positif antara tim karotis kanan dengan IKM1 pada kunjungan awal. 4C, terdapat korelasi tim karotis kanan dengan kadar kondisulfat pada bulan ke-60. 4D, tidak terdapat korelasi antara tim karotis dengan semua antibodi CMV. 5A, tidak terdapat korelasi antara FMD dengan parameter demografik dan CD4. 5B, terdapat korelasi negatif antara FMD dengan STNFR pada kontrol sehat. C, terdapat korelasi negatif antara FMD dengan kondisulfat pada ODA dan kontrol sehat. D, terdapat korelasi negatif antara FMD dengan antibodi CMV lisat pada ODA. Terdapat korelasi positif antara FMD dengan antibodi CMV-GB pada kontrol sehat. Kami memberikan beberapa saran sebagai berikut. 1. Pemeriksaan kondisulfat dan antibodi CMV lisat dapat dijadikan pemeriksaan pada ODA guna mengetahui adanya proses aterosklerosis dini. Kedua, pemeriksaan kondisulfat dan STNFR dan antibodi CMV-GB pada orang yang terinfeksi CMV tanpa HIV dapat digunakan untuk mengetahui secara dini terjadi proses aterosklerosis. Berdasarkan hasil-hasil yang kami dapatkan, maka kami mengajukan mekanisme baru yang mungkin dapat menggambarkan proses kerusakan endotel pada ODA sesuai dengan waktu pengamatan yang kami lakukan sebagai berikut. Pada gambar sisi kiri, ODA disertai konveksi CMV di awal penelitian memiliki petanda inflamasi dan petanda kerusakan endotel yang tinggi. Sementara IKM1 memiliki korelasi dengan tim karotis kanan. Dalam terapi, semua penanda akan turun hingga bulan ke-60. Saat itulah KS memiliki korelasi dengan tim karotis kanan. Di bulan ke-60 itu juga didapat peran antibodi CMV lisat dengan gangguan FMD dan kerusakan sel endotel dengan banyaknya KS dalam plasma. Sedangkan pada non-HIV yang sebelah kanan, CMV mungkin berperan dalam terjadi kerusakan endotel dengan meningkatnya penanda inflamasi STNFR dan penanda kerusakan endotel kondisulfat. Sedangkan antibodi CMV-GB yang banyak ditemukan dalam plasma memiliki peran proteksi atau perlindungan terhadap endotel atau vaskular. Pada kesempatan kali ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada guru kami, Prof. Samsul Rizal Zawzi, yang sudah membantu kami dalam menyusun rancangan penelitian ini sekitar 9 tahun yang lalu, dan juga ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada guru kami, Profesor Lukman Hakim Ma'mun, yang sudah bersedia menjadi mentor saya di awal penelitian ini dirancang 9 tahun yang lalu. Kepada kepada Dr. Teguh H. Karyadi, SPPDKI, dan tim perawat Polri Poktisus HIV RCM yang sudah banyak membantu terlaksana penelitian ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Tak lupa kepada seluruh anggota Jack Kendu, Mas Ibnu Arianto, yang sudah menyelesaikan
pemeriksaan penanda-penanda dan melatih saya melakukan pekerjaan di laboratorium. Demikian pula Mbak Heni untuk hal yang sama. Kepada Dr. Gigi Endah A.T. Wulandari SPPM yang sudah meluangkan waktu untuk menyusun laporan bersama, serta Dr. Riwanti Istiasari SPSK, Dr. Lukman Edward SPMK, dan Dr. Billy Karim SPDKKV atas kerjasama yang hangat selama 10 tahun lamanya. Dan yang paling penting, orang yang paling banyak membantu kami, Mbak Faizah, adalah segala-galanya bagi kami. Demikian presentasi hasil penelitian kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kandidat Dr. Ika Prastia. Ya, nanti ada 7 penguji yang akan mengajukan pertanyaan kepada saudara. Tentu nanti untuk Profesor Patricia pertanyaan akan diajukan in English. Pertama, sebelum kita memulai ujian, saya bertanya dulu kepada saudara, apakah saudara siap untuk melaksanakan ujian hari ini? Siap, Prof. Ya, terima kasih. Baik, saya persilakan Profesor Dr. Suhendro, penyakit dalam konsultan penyakit tropik infeksi untuk mengungkapkan pertanyaan sanggahannya. Silakan, Prof. Suhendro. Terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Ika Prastia Wijaya atas selesainya penelitian Anda hingga tahap ujian promosi pada siang hari ini. Ya. Ucapan selamat juga saya sampaikan untuk seluruh anggota keluarga. Pertanyaan saya sehubungan dengan hasil penelitian Anda yang menemukan hal-hal yang baru yang saya ingin tanyakan adalah apa manfaat utama ya nanti dalam pelaksanaan dari hasil temuan ini untuk pekerjaan Anda sebagai dokter jantung ya, artinya manfaat dalam praktek sehari-hari. Penjelasannya pengetahuan ini untuk implementasi di pelayanan sehari-hari. Demikian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Suhendro, SPPD KPTI. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Dari hasil penelitian kami yang menggunakan FMD dan tim karotis, maka dari mekanisme baru tadi didapatkan bahwa di awal-awal yang paling bagus untuk dapat menilai adanya gangguan aterosklerosis yang paling bagus adalah menggunakan pemeriksaan FMD. Ini sesuai dengan bidang saya di bagian jantung dibandingkan dengan langsung mengukur CMT. Ini hasil yang kami dapatkan dari penelitian kami. Mungkin masih bisa dilihat dengan melihat efek terhadap inflamasi yang ada. Namun secara klinis kami memang membutuhkan alat yang paling akurat untuk dapat mendeteksi dini gangguan vaskular. Dan ternyata memang pengecekan terhadap atrial stiffness dalam hal ini melihat mengukur flow mediated dilatation lebih baik daripada CMT. Dan kami juga mendapatkan hal baru bahwa ada pemeriksaan yang paling bagus dalam menilai timbulnya kerusakan pada endotel, yaitu kontinuum sulfat. Hal inilah yang memicu kami untuk dapat menilai apakah nanti seandainya kita mengalami gangguan pada pemeriksaan FMD, kita bisa mengkonversikannya dengan melihat kadar kontinuum sulfat dalam plasma. Demikian, terima kasih. Saya pikir cukup Pak Prof. Ari, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Suhendro. Berikutnya saya persilakan kepada Dr. Kuncoro Harimurti, penyakit dalam konsultan geriatri Master of Science untuk membukakan pertanyaan sanggahan. Silakan Dr. Kuncoro. Baik, terima kasih Profesor Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama selamat kepada Dr. Ika Prastia dan keluarga atas keberhasilan dalam menyelesaikan penelitian dan berhasil pada maju pada ujian promosi doktor siang ini. Saya ada 2 pertanyaan untuk Dr. Ika. Yang pertama adalah kalau kita lihat di bagian hasil menunjukkan adanya analisis multivariat yang korelasikan kekebalan tunika intima media dengan berbagai karakteristik dasar dan parameter yang diteliti pada bulan ke-60
menunjukkan bahwa satu-satunya variabel yang berkorelasi dengan ketebalan tunika intima media tersebut adalah usia. Pertanyaannya adalah bagaimana implikasi hasil temuan ini pada penata laksanaan pasien HIV/AIDS atau ODA dalam kaitannya dengan progresi aterosklerosis. Apakah hasil ini artinya pasien-pasien ODA tersebut sama saja dengan populasi normal yang tanpa HIV dalam hal progresi aterosklerosis tersebut? Pertanyaan kedua, pada pasien ODA, FMD pada bulan ke-60 didapatkan tidak berkorelasi dengan soluble TNF reseptor, sementara pada kontrol sehat atau kontrol normal malah didapatkan korelasi tersebut, korelasi antara FMD dengan STNFR. Mengingat bahwa Dr. Ika menjadikan soluble TNF reseptor ini merupakan marker inflamasi, apakah artinya bahwa pada pasien HIV/AIDS inflamasi tidak berperan terhadap munculnya aterosklerosis? Dan apakah hasil tersebut dipengaruhi oleh terapi antiretroviral yang digunakan oleh pasien yang diamati selama 60 bulan? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Kunchoro Harimurti, SPPD KGR MSc. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Untuk pertanyaan pertama mengenai apakah ada korelasi ketebalan tunika intima media selama 60 bulan dengan usia, dan ini apakah akan sama dengan yang kontrol sehat? Seperti yang kita duga bahwa dengan terapi yang bagus dengan ARV, ternyata hampir semua penanda inflamasi akan turun dengan baik, walaupun tidak akan mencapai nilai seperti kontrol. Nah, hasil yang kita dapatkan ini ternyata dibandingkan dengan kontrol, timnya sama ketebalannya, dan sama-sama naik jika ada usia. Jadi jika kita berhasil mengontrol inflamasi dalam pasien-pasien HIV, maka diharapkan gangguan vaskuler terutama tim karotis dapat ditekan atau ditunda. Tapi akan mirip dengan pasien normal, sehingga dia punya masalah, misalnya ada kencing manis atau ada faktor risiko lain yang sama, risiko akan sama dengan pasien-pasien normal. Ini yang bisa saya jawab untuk nomor 1. Dan untuk yang nomor 2, mengenai apakah STNFR tidak berperan pada FMD ODA, terus terang ini adalah kejadian kronik inflamasi, sehingga kadang-kadang kadar atau level STNFR dalam darah pada yang kronik akan turun, dan ini akan menyebabkan susah mengkaitkan atau mengkorelasikannya dengan gangguan yang pasti ada di tim karotis. Namun, kenapa pada orang sehat lebih jelas STNFR-nya? Mungkin ada hubungannya dengan kejadian akut inflamasi pada orang sehat, di mana kalau ada akut inflamasi, TNF-alfanya lebih tinggi. STNFR ini bisa melihat atau memperhatikan, menggambarkan adanya kejadian kerusakan apoptosis dalam sel yang disebabkan oleh TNF-alfa. Jadi, kenapa hal ini terjadi? Bisa jadi karena pada yang sehat, CMV-nya mungkin masih baru dibandingkan dengan yang HIV. Yang HIV kan sudah dapat obat ARV lama, kemudian HIV sudah ditekan, CMV-nya pun ikut turun. Kita lihat tadi IE-nya agak turun di bawah normal malah. IE itu menggambarkan adanya infeksi baru pada CMV, sehingga kita anggap peran TNF-alfa yang dibaca oleh soluble TNF reseptor itu tinggi pada kejadian akut. Demikian Dr. Kunchoro, terima kasih. Dari saya, pertanyaannya Prof. Ari. Terima kasih. Terima kasih Dr. Kunchoro. Berikutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Susana Immanuel, Spesialis Patologi Klinik Konsultan, untuk mengatakan pertanyaan dan tanggapannya. Silakan Prof. Susana. Terima kasih Prof. Ari. Pertama-tama juga saya ucapkan terima kasih, selamat kepada Dr. Ika Prasetya dan keluarga yang telah berhasil menyelesaikan disertasinya dan maju pada ujian promosi pada hari ini. Saya akan mengajukan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama,
Apakah Dr. Ika bisa menjelaskan dengan memperhatikan pola yang didapat pada biomarker yang diperiksa pada penelitian ini, seperti penanda inflamasi, CRP, ICAM1, STNFR, juga penanda aktivasi endotel seperti chondroitin sulfat, dan penanda imunodefisiensi yang ditandai dengan terjadinya koinfeksi CMV dan diperiksa antibodi CMV, maka biomarker apa yang dianggap paling berperan di dalam hasil penelitian ini? Dan yang kedua, dari hasil penelitian ini, apa peran chondroitin sulfat yang sesungguhnya? Apakah chondroitin sulfat sebagai penyebab terjadinya kerusakan endotel, atau chondroitin sulfat terbentuk sebagai akibat daripada kerusakan endotel? Mohon Dr. Ika bisa menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Suzana Immanuel, SPPK, konsultan. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Memang dari hasil penelitian kami, banyak penanda-penanda inflamasi yang turun dengan baiknya hingga kami anggap adalah keberhasilan terapi dari ARV. Hal ini akan menyebabkan kita kesulitan untuk memastikan di mana penanda yang paling berperan terhadap kejadian inflamasi tersebut. Memang dari penelitian kami didapatkan bahwa ICAM1 di awal itu berhubungan dengan tim karotis kanan. Dan di akhir chondroitin sulfat juga memiliki korelasi dengan tim karotis kanan. Namun kita coba membagi hasil ini menjadi dua bagian. Kita mencapai variabel dependen kita ada dua kita bikin. Satu adalah FMD, yang kedua tim karotis. Nah, untuk yang tim karotis, maka sebenarnya usia paling banyak pengaruhnya dibandingkan dengan yang lain. Kita sudah berusaha untuk melakukan multivariat analisis untuk masalah ini, namun selalu dibersihkan. Namun secara resmi saya akan menyampaikan demikian. Untuk tim karotis, maka dari penelitian kami di awal pasien terinfeksi HIV belum diobati ARV, ICAM lah yang punya hubungan kuat dengan tim karotis. Setelah diterapi, mungkin inflamasi turun. Nah, begitu ada endotel yang rusak, KS-nya naik. Nah, jadi KS lah yang dapat dinilai untuk melihat jangan-jangan tim karotis bermasalah. Namun uji analisis multivariatnya terganggu oleh karena kuatnya usia dibandingkan dengan yang lain. Itu untuk yang tim karotis. Sedangkan untuk yang FMD, karena ini potong lintang, dilakukan di bulan ke-60, maka yang kami dapatkan adalah pada FMD pada pasien yang menderita HIV, CMV lisat lahiran dan chondroitin sulfat yang berhubungan dengan kerusakan di endotelnya. Jadi hal inilah yang bisa kami anggap sebagai jawaban bahwa pada tim karotis, ICAM1 lah yang paling kuat. Pada FMD, maka peran dari CMV lisat antibody dan chondroitin sulfat berperan dalam terpengaruh oleh gangguan di FMD. Itu untuk jawaban pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua mengenai apakah chondroitin sulfat itu adalah yang menyebabkan kerusakan atau yang akibat dari kerusakan. Sebenarnya chondroitin sulfat itu terikat dalam satu bagian yang namanya sendekan. Ada heparan sulfat, ada chondroitin sulfat. Sendekan adalah bagian dari glukokalix yang besar, di mana kalau ada gangguan di permukaan endotel, jadi letaknya ada di atas di permukaan endotel, itu kalau terganggu rusak maka akan lepas satu persatu ikatannya. Biasanya yang paling banyak karena paling banyak dilepas biasanya heparan sulfat. Chondroitin sulfat jumlahnya lebih sedikit. Jadi jika ada kerusakan endotel dulu, baru keluar chondroitin sulfat di dalam plasma. Jadi bisa dianggap chondroitin sulfat akan muncul setelah ada kerusakan endotel plasma. Demikian jawaban kami. Semoga benar. Terima kasih. Di mute, Terima kasih. Ya.
Oke, terima kasih Prof. Susan. Baik, berikutnya saya persilakan Dr. Yakub Pandelaki, spesialis radiologi konsultan untuk mengajukan. Mute Dr. Yakub. Masih mute Dr. Yakub. Tadi saya tidak dapat izin untuk unmute. Ya, makasih Prof. Baru saya bisa sekarang dapat izin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk berkontribusi dalam hal ini dengan Dr. Ika. Ya, saya ucapkan selamat karena Dr. Ika cukup gigih dan penuh semangat tetap melakukan penelitian ini sampai akhir tahap ini. Pertanyaan saya adalah kaitannya dengan ultrasonografi, bahwa dilakukan pengukuran tunika intima media kekebalannya. Kita tahu banyak berbagai metode pengukuran ini. Ya. Dr. Ika mengambil 1 cm yang dari bifurkasio. Ya, tentunya ada alasannya. Ya, tolong dijelaskan. Yang kedua, dari hasil ini ternyata tunika intima, ya, terutama untuk karotis kanan, itu mempunyai korelasi yang positif dengan ICAM 1 pada kunjungan awal. Kira-kira ini apakah punya aspek klinis dalam hal praktek sehari-hari untuk menjelaskan ini? Itu saja Prof. Jadi pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Yakub Pandelaki, SPRAD Konsultan. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Waktu awal kami melakukan penelitian ini, kami rancang sesuai dengan teori yang ada di waktu itu, lebih kurang 910 tahun yang lalu, bahwa yang paling bagus lokasi untuk mengecek ketebalan tunika intima media adalah 1 cm sebelum bifurkasio. Dan kami akhirnya memutuskan untuk menggunakan teori tersebut guna memastikan, maka kami lakukan dalam 3 posisi yang berbeda, antero, posterior, plus oblik, dengan harapan kami bisa mendapatkan nilai yang paling yang kami gunakan. Ini berlangsung bertahun-tahun, setahun lamanya. Ternyata dalam perkembangan ada alat baru yang muncul, yang dapat mengecek ketebalan tadi secara otomatis. Dan ternyata alat itu agak sulit kita dapatkan. Apalagi kita sudah mengecek hampir sekitar 50 atau 60 orang saat itu. Sehingga kami teruskan saja dengan memeriksa menggunakan alat Doppler yang ada. Dalam perkembangan juga ternyata ada hasil yang selama setahun kami mendapatkan hasil awal, itu ternyata ada masalah dengan tim kartus tadi. Kami mencari apa yang paling bagus lokasinya. Lokasi yang paling bagus ternyata disebutkan di karotis interna. Sayangnya karena sudah banyak orang yang kami periksa dengan menggunakan CCA, 1 cm dari bifurkasio, kami tetap melakukan hal yang sama. Memang akhirnya tahun 2019, Priscilla Shu melaporkan bahwa tempat yang paling baik untuk dapat menilai adanya ketebalan tunika intima media karotis pada penderita HIV adalah lokasi bifurkasio, percabangan antara karotis interna dan karotis eksterna. Namun karena ini kami sudah lakukan lama dan kami tidak mungkin mengganti lokasi pemeriksaan, kami tetap melakukan hal yang sama dengan harapan kami bisa mendapatkan hasil yang optimal dengan mengecek di 3 posisi yang berbeda. Jadi sebenarnya itu yang kita harapkan. Memang
saat ini sudah ada alat yang khusus yang bisa langsung mengukur ketebalan tunika intima media karotis sampai 4 digit di belakang. Tadi kami berusaha untuk mencari digit 4 ke belakang, tapi karena depannya sudah tidak bermasalah, mungkin akan tidak ada manfaatnya. Kecuali jika memang jaraknya atau angkanya sama di depan, yang berbeda di belakangnya itu lain lagi. Tapi karena memang hasilnya di depannya nggak berubah, sehingga kami tidak banyak menggunakan yang otomatis. Untuk pertanyaan kedua, mengenai hubungannya dengan ICAM, korelasi positif. Baik, saya mungkin apakah manfaat dokter? Ya, jadi dari kesimpulan kan ada korelasi positif dengan ICAM-1. Untuk pertanyaan kedua, Dok? Ya. Ada manfaat klinisnya nggak itu nanti, Dokter Ika? Apakah Dr. Yakub, mohon maaf, bisa minta pertanyaan kedua, Dr. Yakub? Ya, jadi di situ di kesimpulan bahwa ada korelasi positif antara tim yang kanan. Oh iya, yang kiri. ICAM-1 itu. Jadi ya. Kalau ada penjelasannya, apakah itu bermanfaat untuk klinis atau praktek sehari-hari? Baik, Prof. Terima kasih, Dr. Yakub Pandilaki. Pertanyaan saya menjawab sebagai berikut. Memang untuk kejadian tertentu, misalnya hipertensi dan gangguan aliran darah, tim karotis yang kiri yang paling banyak terganggu atau mengalami kerusakan. Tetapi untuk melihat adanya inflamasi yang kronis atau yang lama, kami menduga bahwa tim karotis kananlah yang paling banyak terganggu untuk hal ini. Memang ada laporan yang banyak menyebutkan bahwa tim karotis kananlah yang paling banyak terganggu pada ODA atau pasien HIV dibandingkan yang kiri. Sedangkan pada hipertensi atau gangguan aliran darah lainnya yang banyak terganggu adalah sebelah kiri. Sehingga untuk pasien-pasien HIV kita anjurkan untuk memeriksa tim karotis sebelah kanan. Memang ada laporan dari beberapa bahwa kanan dan kiri sebenarnya saling bergantian. Dan kami ikut hasil dari penelitian tersebut bahwa kami anggap kanan dan kiri sebenarnya sama saja. Namun kami bedakan hasil dalam laporan karena biar ada kelihatan adanya manfaat bahwa sebenarnya kanan lebih baik dari kiri. Demikian Dr. Yakub Pandilaki, terima kasih. Terima kasih, jawabannya sangat memuaskan menurut saya. Ya, terima kasih Prof. Ari. Ya, terima kasih Dr. Yakub. Berikutnya penguji tamu kita dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Profesor Dr. Abdul Majid, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler. Silakan Prof. Majid untuk mengungkapkan pertanyaan dan sanggahannya. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk ikut menguji pada ujian promosi Dr. Ika Prasetya Wijaya. Dan ini merupakan suatu kehormatan bagi saya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Dr. Ika yang telah dengan sungguh-sungguh mempersiapkan disertasinya walaupun dalam suasana yang penuh tantangan yang melanda dunia dengan adanya virus corona, namun tetap tegar dan terus menyelesaikan penelitiannya. Tentunya juga dibantu oleh dukungan daripada istri tercinta dan keluarga. Komentar saya mengenai presentasi Dr. Ika telah mempresentasikan dengan baik dan slide-slide yang ditampilkan bagus sekali, ringkas dan padat. Pertanyaan saya, pada hipotesis saudara dikatakan ada perubahan tunika intima media karotis pada bulan ke-12 dan 60 setelah pemberian terapi antiretrovirus.
Namun kenyataannya pada hasil yang didapat itu tidak terjadi perubahan. Bagaimana kira-kira saudara bisa menjelaskannya ini? Pertanyaan kedua, saya melihat banyak sekali biomarker yang diperiksa seperti CRP, ICAM1, tumor necrosis factor, kondrosulfat, dan antibody CMV. Kira-kira dalam aplikasi sehari-hari, pemeriksaan apa yang minimal yang kita bisa periksa pada pasien-pasien dengan ODA ini? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Abdul Majid, SPPD KKV. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Untuk menjawab mengapa tidak ada perubahan pada tim karotis selama pengamatan, maka kami menduga hal ini terjadi karena tidak adanya inflamasi yang berlanjut. Artinya dalam bentuk akut, yang dalam keadaan yang sangat tinggi ya, inflamasinya. Inflamasi yang terjadi setelah itu adalah inflamasi yang dalam keadaan rendah atau berhasil dalam terapi antiretrovirus pasien HIV yang ada di RSCM yang kita lakukan. Sehingga kita beranggap bahwa selama terapi ARV itu diberikan apapun jenis ARV-nya, ternyata bermanfaat terhadap pasien, terhindar dari penebalan tunika intima media karotis. Memang kami pun mendapatkan bahwa tim karotisnya akan tetap menebal sesuai dengan usia, dan ini pun ditemukan pada kontrol sehat. Jadi kenapa kita tidak dapat menemukan adanya penebalan? Karena kemungkinan besar inflamasi yang tadinya di awal tinggi sekali, begitu sudah 60 bulan, inflamasinya kembali membaik. Itu dia yang bisa kami jawab untuk yang pertama. Untuk yang kedua, bagaimana aplikasinya untuk apa yang harus diperiksa dari biomarker yang dianjurkan? Kita bagi dua ya, Prof. Majid. Jadi tadi sesuai dengan pertanyaan Prof. Susan, bahwa output kita melihat masing-masing penanda tadi terhadap tim karotis dan FMD. Jika kita melihat bahwa pasien-pasien tadi yang ODA maupun yang kontrol, jika dia mengalami gangguan, apakah kita harus ngecek yang itu, yang ini gitu ya. Pada HIV, mungkin kalau saya suruh milih, mana yang paling tepat untuk mencegah terjadinya aterosklerosis atau melihat, oh ini ada aterosklerosis dini, kita cek kondroitin sulfat. Demikian pula untuk yang FMD. Karena FMD pada yang ODA maupun pada yang sehat, kondroitin sulfat terlihat. Syaratnya cuma satu, adalah pada yang ODA wajib sudah dalam terapi antiretrovirus, baru yang terlihat peran dari kondroitin sulfat terhadap kerusakan di endotel vaskuler. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Ika. Saya pikir sudah bagus sekali menjawabnya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Majid. Kandidat doktor, dua penanya berikutnya adalah co-promotor Anda. Pertama saya persilakan kepada Dr. Evi Yunihastuti, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi untuk mengembangkan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan Dr. Evi. Terima kasih Prof. Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada Dr. Ika dan keluarga sudah menyelesaikan proses ini dan sebentar lagi menjadi dokter. Saya punya dua pertanyaan. Pertama untuk pertanyaan penelitian keempat. Tadi Dr. Ika menyebutkan bahwa hasil yang didapat dari penelitian Dr. Ika ini oleh di mana perbedaannya. Padahal ini sama-sama berada dalam satu penelitian JPN2. Apakah terjadi perbedaan?
tujuan atau jumlah sampel yang dimasukkan dalam JEC-Kandu publication lainnya. Kemudian yang kedua, di dalam usulan, Dr. Ika merekomendasikan pemeriksaan kondroitin sulfat dan CMV lisat antibody pada pasien HIV. Ini sebenarnya berdasarkan korelasinya dengan FMD ya, kalau nggak salah. Apakah Dr. Ika bisa menyebutkan keunggulan pemeriksaan ini? Mungkin apakah lebih mudah dibandingkan dengan pemeriksaan FMD untuk mendeteksi aterosklerosis dini kalau misalnya nanti akan digunakan lebih luas lagi di luar penelitian ini. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Evi Yuni Hastuti, SPDKI. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Mohon maaf Dr. Evi, karena yang pertanyaan pertama terganggu, kami tidak dapat mendengar dengan baik, tapi kami akan menjawab dulu yang nomor 2, nanti akan kami ulang lagi, kami tunggu pertanyaan nomor 1-nya. Atas saran untuk pemeriksaan kondroitin sulfat dan CMV lisat untuk pasien-pasien yang menderita HIV, mana yang lebih mudah, FMD atau pemeriksaan tadi? Secara umum, bahwa FMD kenapa kita ambil pun sebenarnya karena dia yang paling mudah kita kerjakan. Tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari tidak semua orang bisa melakukannya dengan baik karena butuh latihan dan keterampilan yang khusus untuk melakukan pemeriksaan FMD tadi. Sehingga bisa saja kita tanpa menggunakan FMD memakai cara lain. Memang untuk kondroitin sulfat kita belum mendapatkan reagen yang cukup murah yang ada di negara kita, termasuk CMV antibody CMV lisat. Namun dengan mungkin kalau seandainya kita melihat penyediaan barang mana yang paling mudah disiapkan, apakah reagen atau orang terlatih, tentunya kita lihat keuntungan masing-masing. Memang salah satu kesulitan kita juga bahwa pada pemeriksaan FMD wajib ada perlakuan khusus pada si pasien, di mana ada larangan untuk makan yang banyak sebelumnya. Jadi butuh edukasi yang lebih teliti karena bukan hal yang sembarangan dikerjakan. Termasuk tidak dapat dikerjakan berbarengan kanan dan kiri bersamaan, sehingga wajib terlatih sekali yang operatornya. Namun kembali lagi tergantung di mana yang pasien itu berada, mana yang lebih enak dikerjakan. Kalau saya sarankan memang tetap FMD, tapi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selain FMD kita juga melihat korelasi yang lumayan baik dengan CMV lisat dan kondroitin sulfat bila kita curiga ada aterosklerosis dini. Mohon bisa diulang lagi nomor 1-nya, Dr. Evi. Pertanyaan pertama, dalam pembahasan pertanyaan penelitian keempat, Dr. Ika menyebutkan ternyata hasil yang didapatkan Dr. Ika berbeda dengan another JEC-Kandu. Oh iya. Apakah bisa dijelaskan perbedaannya di mana dan seperti apa? Terima kasih Dr. Evi atas pertanyaannya. Perkenalkan saya sebagai berikut. JEC-Kandu yang saya maksud adalah laporan dari Dr. Gigi Endah Wulandari. Dia membandingkan ada periodontitis dengan tim karotis. Kenapa jadi berbeda? Rupanya pada penelitian Dr. Endah, beliau menggunakan kategorikal periodontitis ya dan tidak. Ada ya dan tidak. Ternyata pada ya, semua pasien yang sudah tua masuk ke situ semua. Dan kita lihat ada perkembangan baru bahwa ternyata level atau kadar STNFR berhubungan dengan usia. Sehingga mau tidak mau, tim kartusnya juga naik karena usia, STNFR juga naik karena usia. Dan didapatkan hasil bahwa CMV lisat dan STNFR berhubungan dengan tim karotis. Atau maaf, periodontitis dengan periodontitis dengan CMV lisat berhubungan dengan tim karotis. Karena CMV lisat pun ternyata meningkat
atau tinggi di usia yang lebih tua dibanding yang lebih muda. Itu yang kami dapatkan dari laporan Dr. Endah. Demikian, Dr. Evi. Terima kasih. Terima kasih. Sekian, Prof. Ari. So, our last examiner, your co-promoter, Professor Patricia Price. Please, Professor Patricia, to ask some question to Dr. Ika. Okay. Dr. Ika, your work shows associations with levels of CMV antibodies. And you showed how these change in patients responding to antiretroviral therapy. Can you explain what these levels mean as a marker? Are we saying that the CMV antibody is dangerous, or is it telling us something about the virus? And why are there 3 ways of measuring it? Are there better ways of doing this? May I beg your pardon, the last question, Patricia? Are there better ways or other ways of measuring the burden of CMV? Oh, thank you for your question, dear Professor Patricia Price, PhD. Let me answer as follows. We found that the antibody of CMV has a correlation with the FMD for the LYSAT on the people living with the HIV. What does it mean? Is this antibody is dangerous or not? Antibody is the response of our body for the infection of another, like a virus or CMV. So if the antibody response, it means that something happened with the cell that could be produced by the antigen of the CMV. So if antibody come out, it means that that the cell have an infection of CMV. Is it antibody dangerous or not? Antibody has shown something happen with our cell or the tail. So antibody not dangerous, but antigen is dangerous for the CMV. That's Are there other ways to measure how much CMV is present? I beg your pardon, Postulas? Are there other ways to measure how much CMV a patient has? Okay, to measure the CMV. We always use the laboratory for the CMV check. You use the in-house of CMV anti-regen. So we do the laboratorium to check check the CMV. So in this research, I found that if we have something with CMV in the patient with the other, according to our research, we can use the FMD to correlate with the something wrong with the endothelial function. So I think that's only the we can do for the to know that CMV. But in the patient with the CMV only without HIV in the healthy control, we found that the CMV antibody glycoprotein B has good enough to protect the vascular. So it means that the antigen of CMV
itself, antigen of GB in the patient cell is produce a mechanism to the body to make some protection for himself, and if the antibody of CMP come out, it means that something better for the patient. So it the answer that I have to make to you, Tricia, and thank you. So, Patricia, Ujian do you have selesai. any comment? Patricia, do you have any comment or any want to add something or want to No, question? that is fine. Okay, thank you very much. Ya, saya tadi lupa perkenalkan bahwa Profesor Patricia Price from School of Pharmacy and Biomedical Sciences, Faculty of Health Science, Curtin University, Perth, Australia. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ujian sudah selesai. Kini izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk memberikan penilaian dan sidang ditunda beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang.
Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dilanjutkan. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia dilanjutkan kembali. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia dibuka kembali. Calon doktor Saudara Dr. Ika Prastia Wijaya, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler. Kami telah mempelajari disertasi serta memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Idrus Alwi, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan studi dan Ketua Program Studi telah melaporkan hasil ujian kualifikasi, usulan penelitian, seminar, dan ujian prapromosi. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Dr. Ika Prastia Wijaya, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler, menjadi doktor dalam program studi ilmu kedokteran dengan yudisium A, IPK 3,8. Saya persilakan promotor Profesor Dr. Idrus Alwi, penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Prof. Idrus. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dekan FKUI Profesor Dr. Arif Haryal Syam, SPPD KGH MMB. Yang terhormat Ketua Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FKUI Profesor Dr. Suhendro, SPPD KPTI. Yang terhormat tim penguji tamu Profesor Dr. Abdul Majid, SPPD KKV. Yang terhormat para tim penguji Profesor Dr. Susana Emmanuel, spesialis patologi klinik konsultan. Yang terhormat Dr. Yakub Pandelaki, spesialis radiologi konsultan. Yang terhormat Dr. Kuncoro Harimurti, SPPD KGR, Master of Science. Yang terhormat para co-promotor, Dr. Evi Yunihastuti, SPPD KAI. And especially Professor Patricia Price, PhD, as co-promotor from Curtin University, Perth, Australia. Yang terhormat para tamu, Direktur RSCM, Dr. Lisdina Liastuti, SPJP Konsultan, beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua MPPKID, Dr. Pujo Hartono, SPOG. Yang terhormat Ketua PB Papdi, Dr. Sali Aman Nasution, SPPD KKV. Yang saya hormati para guru besar yang hadir, tadi saya lihat ada Prof. Lukman Hakim, SPPD KKV, Prof. Suharjono, SPPD KGH, sejawat dan hadirin sekalian yang terhormat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul melalui daring untuk mengikuti upacara promosi Dr. Ika Prastia Wijaya, SPPD KKV. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih buat kemajuan dunia kedokteran dan bermanfaat untuk pelayanan kepada pasien dan masyarakat. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan selamat kepada Dr. Ika Prastia Wijaya, SPPD KKV, yang telah mencapai prestasi akademik tertinggi dalam dunia pendidikan. Saudara telah menyelesaikan pendidikan S3 dengan hasil yang membanggakan. Di tengah kesibukan yang padat sebagai staf pengajar dan juga Ketua Divisi Kardiologi Departemen IPD FKUI RSCM. Serta kesibukan yang lain di organisasi profesi sebagai Wakil Ketua MPPKID, Wakil Ketua Umum PB Papdi, Ketua Papdi Jaya, dan juga Ketua IKKI. Semoga pencapaian ini bukan merupakan akhir dari segalanya, tetapi justru merupakan langkah awal bagi saudara untuk terus meneliti dan mengembangkan
penelitian khususnya di bidang kardiovaskular. Sejawat dan hadirin yang saya hormati, sedikit kilas balik ke belakang, saya pertama kali mengenal Dr. Ika saat beliau peserta PPDS IPD FKUI RSCM, yang kemudian melanjutkan pendidikan SP2 konsultan kardiovaskular, dan juga bersama-sama aktif di organisasi profesi PABDI, mulai sebagai Sekjen PABDI Jaya, yang terus berlanjut sebagai Ketua PABDI Jaya, sampai Wakil Ketua Umum PB PABDI. Dr. Ika yang saya kenal mempunyai rasa setia kawan dan kepedulian yang tinggi, sangat loyal, bekerja dengan penuh pengabdian dari pagi sampai malam di RSCM sebagai rumah keduanya. Bertanggung jawab dan konsisten dengan prinsip, serta mempunyai semangat dan motivasi tinggi untuk maju dan terus mengembangkan ilmu. Hal ini dibuktikan dengan upayanya untuk terus aktif mendalami bidang kardiologi intervensi pada berbagai kegiatan di luar negeri dan melanjutkan penelitian S3. Sejawat dan hadirin yang saya hormati, infeksi HIV, angka kejadiannya terus meningkat termasuk juga di Indonesia, dan penggunaan antiretrovirus atau ARV telah menurunkan angka kematian serta meningkatkan angka harapan hidup orang dengan HIV, AIDS atau ODA. Namun di sisi lain, semakin banyak ODA yang hidup dengan komorbid, terutama aterosklerosis dengan manifestasi penyakit jantung koroner. Upaya deteksi dini aterosklerosis antara lain dengan mengukur ketebalan tunika intima media dan elastisitas dinding pembuluh darah dengan menggunakan flow mediated dilatation FMD, di mana penebalan tim karotis dan FMD yang rendah pada ODA berhubungan dengan peningkatan risiko kejadian kardiovaskular. Mekanisme yang berperan terhadap kejadian aterosklerosis pada ODA masih belum diketahui dengan pasti. Beberapa faktor yang ditengarai berperan antara lain adalah terapi ART, inflamasi, dan infeksi CMV. Pada penelitian ini, Dr. Ika telah melakukan penelitian kohort prospektif selama 5 tahun dengan pendekatan secara komprehensif dan holistik yang ingin melihat kinetik tim karotis selama 5 tahun dan FMD tahun kelima serta korelasinya dengan penanda inflamasi, kerusakan endotel, dan kadar antibodi CMV. Dr. Ika pada penelitian ini telah membuktikan ternyata tidak ada perubahan IMT pada ODA yang mendapat terapi ARV selama 5 tahun. Penelitian ini telah mengajukan teori baru, peran chondroitin sulfat dan antibodi CMV lyset terhadap FMD pada ODA, dan diharapkan akan membuka cakrawala penelitian yang lebih luas ke depan dalam upaya menurunkan morbiditas dan mortalitas pasien ODA yang mendapatkan terapi ARV. Sejawat dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan selamat kepada keluarga besar Dr. Ika Prasetya Wijaya SPPD KKV, khususnya kepada istri Ibu Eri Nugraheni SE dan ketiga orang putranya. Karena apa? Karena di balik kesuksesan seorang pria ada wanita hebat di sampingnya. Dan juga tak lupa doa orang tua serta keluarga besar yang turut mendukungnya. Saya juga mengucapkan selamat kepada keluarga besar, khususnya ibunda dan ibunda mertua yang juga hadir dan memberikan doa restu pada hari yang berbahagia ini. Semoga dengan prestasi ini bukan akhir dari perjuangan saudara sebagai intelektual, namun justru merupakan awal dari perjuangan saudara untuk terus mengembangkan penelitian-penelitian di masa yang akan datang dan mengabdikannya untuk kepentingan kemanusiaan. Pada kesempatan ini saya sebagai promotor juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dekan FKUI, Profesor Dr. Ari Fahri Al-Syam, SPPD KGH MMB, dan Ketua Program Studi S3 Profesor Dr. Suhendro, SPPD KPTI. To Professor Patricia Price, PhD, as co-promoter. On behalf of the promoter, I would like to express our sincere gratitude for the amazing effort you put in this research. We really appreciate everything that you have done over the past several years since you have joined this research. Thank you very much for your invaluable contribution and support. Juga kepada co-promotor Dr. Evi Yunihastuti, SPPD KAI, serta seluruh tim penguji, khususnya dari jauh
Dari Medan, Profesor Dr. Abdul Majid, SPPD KKV, juga Profesor Dr. Susan Immanuel, SPPK Konsultan, Dr. Yakub Pandelaki, spesialis biologi konsultan, dan Dr. Kuncoro Harimurti, SPPD Kager, Master of Science, dan sejawat serta hadirin sekalian yang telah hadir memberikan dukungan pada acara promosi kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua dalam upaya mengabdikan ilmu kita untuk kemanusiaan, mengamalkan ilmu yang kita peroleh pada pasien, masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Idrus Alwi. Pada kesempatan ini, yang pertama tentu saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Dr. Lisdina Liatuti, SPJP Konsultan, Mars, PIHA, dan juga Profesor Dr. Badara Makmun, Kepala Departemen Penyakit Dalam FKUI RSCM, dan juga di sini hadir Ketua PPKID, Dr. Ujo Hartono SPOG, kemudian juga para guru besar di lingkungan penyakit dalam, dan juga saya lihat di beberapa di sini ada Prof. Aru, Prof. Mulyadi, ya, kemudian juga Prof. Lukman, ya, Prof. Suarjono, dan para senior. Dan luar biasa ini dukungannya, tadi saya lihat sampai menyentuh angka 140-an, 148 peserta yang hadir di sini, dan saya lihat dari berbagai macam background gitu ya, ada yang dari ada yang tentu angkatannya Dr. Ika sendiri nih yang masuk 86, jadi luar biasa ini dukungan untuk Dr. Ika hari ini. Juga itu dari teman-teman direksi juga saya lihat beberapa, dan juga dari jajaran dekanat. Pertama-tama tentu atas nama pimpinan fakultas, saya juga mengucapkan selamat kepada Dr. Ika Prasetya Wijaya, penyakit dalam konsultan kardiovaskuler Vinasim, yang mana alhamdulillah bisa menyelesaikan S3-nya, ya, ujian promosi doktor di akhir tahun 2020. Jadi alhamdulillah tidak sampai 2021 begitu, jadi 2020 walaupun di akhir di minggu terakhir lah yang menjelang libur ini. Jadi tetap kita bilangnya Dr. Ika lulus di tahun 2020. Dan Dr. Ika ini, Dr. Ika lulus menjadi doktor yang ke-31. Terus terang saja ya Prof. Soendro, dan juga ini pandemi memang ternyata berpengaruh juga terhadap kelulusan ya. Tahun lalu kita bisa mencapai angka 54 guru besar, 54 doktor 2019, di mana dari ilmu kedokteran sendiri berkontribusi 35, dari gizi 3, dan dari biomedik 16. Cuman memang kita maklumi situasi pandemi, terutama misalnya untuk mengejar risetnya ya terhambat segala macam. Jadi kita memaklumi juga, masih alhamdulillah mungkin dari beberapa hari ke depan masih ada 1-2 lagi yang menyelesaikan S3. Dr. Ika jadi lulus nomor 31 di tahun 2020 dari peserta program S3 FKUI. Saya setuju dengan Profesor Idrus Alwi bahwa memang sejatinya dokter Ika ini di tengah-tengah kesibukannya di berbagai macam aktivitas ya, yang jelas di organisasi profesi beliau melanjutkan saya sebagai ketua Abdi Jaya. Ya, saya rasa itu juga pekerjaan yang tidak mudah karena terus terang saja keanggotaannya cukup besar di Jakarta dengan berbagai macam permasalahan. Ya, ini juga menjadi waktu yang tersita di sini. Belum lagi Dr. Ika yang juga sebagai kepala divisi, ya, kemudian juga aktif juga di berbagai macam kegiatan. Jadi nampaknya kita masih, alhamdulillah kita bersyukur Dr. Ika bisa menyelesaikan tugasnya untuk pendidikan S3 ini di akhir tahun 2020 ini. Dan ya saya rasa dari risetnya sendiri tadi kita lihat bahwa memang juga tidak mudah karena risetnya ini merupakan riset kohort prospektif.
polontong lintang berulang yang berlangsung selama 60 bulan. Jadi cukup panjang di sini waktunya ya. Jadi dan kalau kita lihat juga di sini bagaimana follow up itu ya. Dan wajar misalnya memang akhirnya tadi seperti di awal pada saat sebelum ujian ini Profesor Patricia menyampaikan bahwa sedang berproses untuk submit di jurnal internasional karena memang ini wajar, ini suatu riset yang luar biasa dan riset ini pun juga menghasilkan picture ya mengenai patofisiologi terjadinya gangguan endotel pembuluh darah pada ODA dengan infeksi penyerta CMV. Ya, jadi ini juga luar biasa hasil dari riset ini. Dan menjadi perhatian kita memang angka ODA kita masih cukup tinggi sehingga mereka pun juga masih tentu menggunakan ARV sehingga kita bisa lihat seperti yang disebutkan tadi kita juga mesti harus peduli komorbid yang bisa terjadi pada pasien-pasien ODA ini. Apalagi di era COVID-19 ini saya rasa sebagian dari pasien-pasien ODA kita karena cemas atau rasa takut ya untuk berobat, untuk kontrol sehingga sebagian mereka juga compliance-nya juga menjadi menurun untuk datang ke rumah sakit mendapatkan obat begitu ya. Walaupun sebagian memang bisa dengan melalui telemedicine dia bisa mendapatkan obat-obat tersebut. Tentu pada kesempatan ini juga saya berharap ya Dokter Ika memang saya lihat ini publikasi internasionalnya cukup banyak tapi sebagian besar adalah sebagai co-author ya saya rasa masih dan setelah ini tentu tugas berikutnya adalah membuat paper-paper, riset-riset ya untuk bisa menambah pundi-pundi publikasi untuk mendapatkan terus mencapai jabatan fungsional tertinggi. Saya rasa saya mengapresiasi ya Departemen Penyakit Dalam secara umum yang terus memompa, memberi semangat kepada stafnya untuk menyelesaikan pendidikan S3-nya dan secara khusus di divisi kardiologi saya rasa peran Profesor Idrus Alwi begitu luar biasa ya sehingga satu persatu staf dari divisi kardiologi bisa menyelesaikan pendidikan S3-nya dan tentu juga berharap publikasi-publikasi juga muncul ya dan sehingga semuanya juga bisa mengikuti jejak Profesor Idrus Alwi sebagai seorang guru besar. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan juga terima kasih ya pertama tentu kepada Ketua Program Studi ya, Profesor Dr. Suhendro penyakit dalam konsultan penyakit tropik infeksi atas kerja kerasnya selama ini ya dibantu oleh Sekretaris Program Studi Dr. Harina untuk mensupport, mendukung dan memberikan perhatian yang luar biasa kepada peserta didik sehingga bisa menyelesaikan pendidikan S3-nya. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin tentu sekali lagi kepada promotor Profesor Dr. Idrus Alwi, kemudian juga kepada co-promotor Dr. Evi, and also to our co-promotor and also our international examiner Professor Patricia Price, PhD from School of Pharmacy and Biomedical Sciences, Faculty of Health Science at the University of Port Australia, for your support and also for your collaboration with us, especially in HIV research. And I know that you helped our PhD candidate before, and also some international publications with us. I hope that we will still hope that we can still have some collaboration research in the future. Ya, pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penguji ya. Pertama tentu kepada penguji tamu kita yang luar biasa. Saya rasa peran Profesor Dr. Abdul Majid, penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler dari Fakultas Kedokteran USU, buat Dr. Ika dan juga kepada para dokter lainnya yang sudah selesai di FKU ini, dan juga kepada Dr. Kuncoro Harimurti penyakit dalam, Profesor Dr. Suara Immanuel, dan juga Dr.
Yakub Pandelaki, tulis radiologi konsultan, berkat supportnya, dukungannya, sehingga kita bisa mengantarkan Dr. Ika menyelesaikan pendidikan S3-nya. Dan ya, saya setuju dengan Profesor Dr. Idrus Alwi bahwa support yang luar biasa dari istri tercinta, Ibu Eri Nugraheni, sarjana ekonomi, dan juga kepada Ibunda. Ya, saya rasa ini adalah kado buat Ibunda di hari Ibu kemarin, bahwa Ananda tercinta bisa menyelesaikan pendidikannya di tahun 2020 ini, mencapai gelar tertinggi, gelar akademik tertinggi doktor. Dan tentu saya mengucapkan selamat, doa Ibu Ipit Rukmini yang luar biasa, yang selalu mendoakan Ananda, Dr. Ika, sehingga bisa mencapai apa yang kita lihat hari ini. Dan tentu juga kepada Ananda, Dr. Ika, Fadila Nur Sahira Wijaya SKG, Ahmad Rafi Arif Wijaya, dan Anissa Rana Rayana Wijaya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada keluarga besar Dr. Ika atas prestasi yang dicapai hari ini. Dan sekali lagi juga kepada Departemen Penyakit Dalam, Divisi Kardiologi, Departemen Penyakit Dalam. Dan sekali lagi kami juga atas nama pimpinan fakultas mengucapkan terima kasih. Karena alhamdulillah saat hari ini kita juga menambah lagi satu doktor kita dan juga satu staf kita yang bergelar doktor. Karena sekali lagi memang di saat ini kita terus meningkatkan jumlah staf kita ya, yang bergelar doktor. Dan tentu kita juga berharap para doktor-doktor ini pun juga peduli untuk juga meningkatkan kinerjanya sehingga juga bisa mencapai jabatan fungsional tertinggi. Untuk informasi, walaupun sebagian sudah tahu, alhamdulillah ya, bahwa di tahun 2019 kita FKUI bisa mencapai 21 guru besar. Dan keberhasilan 21 guru besar FKUI penambahannya di tahun 2019 ini akhirnya mendapat gelar muri. Karena memang merupakan sesuatu yang langka. Satu fakultas bisa menghasilkan 21 guru besar dalam 1 tahun. Ya, dalam 1 tahun itu merupakan sesuatu yang langka. Karena jangankan satu fakultas, satu universitas pun mungkin membutuhkan waktu beberapa tahun untuk menghasilkan 21 guru besar. Saya rasa ini kerja keras semua dan tentu ini semangat ini harus terus dikobarkan. Para dokter-dokter baru ini, para dokter-dokter yang lama juga untuk peduli untuk bisa menyelesaikan paper-papernya, kolaborasi internasional. Saya rasa ini kerjasama dengan Profesor Patricia ini luar biasa ya, menghasilkan banyak doktor, menghasilkan riset-riset yang berkualitas sehingga juga bisa tembus di publikasi-publikasi di jurnal-jurnal internasional ternama. Saya rasa model-model seperti ini harus kita tingkatkan terus karena sejatinya kasus kita begitu luar biasa dan kasus kita ini sebenarnya menarik untuk teman-teman dari luar untuk bekerja sama. Jadi tinggal bagaimana kita bisa mengajak teman-teman di luar negeri untuk mau bekerja sama dengan kita. Baiklah, Bapak Ibu sekalian dan semua yang hadir, ini saya sebenarnya sudah menyiapkan pantun ini berbulan-bulan atau mungkin tahun lalu sebenarnya di Dr. Ika, tapi alhamdulillah ya nggak apa-apa, kita baru bisa disampaikan hari ini karena memang selesainya juga baru hari ini. Ya, jadi kemarin ada yang kritik, Pak Dekan jangan ke pasar Cikini katanya. Pasar Cikini ini banyak pasien COVID, jadi sekarang saya pindah ke pasar Pramuka. Jadi pantunnya dimulai dengan pasar Pramuka. Jalan-jalan ke pasar Pramuka, jangan lupa beli es kelapa muda. Itu adanya di bawah jembatan. Itu yang jual ibu-ibu agak-agak gemuk itu ibu-ibunya, ya. Biasanya pakai kondek 2 itu, saya tahu tuh orang itu. Ya, jadi jalan-jalan ke pasar Pramuka, jangan lupa beli es kelapa muda. Selamat untuk Dr. Ika Prastya Wijaya melalui pasien ODA, risetnya berbuah S3. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, demikian mudah-mudahan pantun yang saya sudah siapkan berbulan-bulan bahkan tahun mungkin akhirnya bisa saya sampaikan di penghujung tahun 2020. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, akhirnya dengan demikian ujian promosi doktor telah selesai dan sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.